hari Minggu. Akhirnya kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ari Hamid. Lalu teman-teman, sebelumnya kita akan mulai dulu. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan yang akan diiringi oleh Kak Dona. Ya teman-teman, kita bernyanyi yang dari lagu yang pertama, yaitu dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Bait yang pertama dan bait yang keempat. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita akan buka kitab kita. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berikan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami pelajari pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berkat dari hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada
permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran. Dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar mengenai firman Tuhan tentang pentingnya hikmat bagi masa depan. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Amsal 3 ayat 13-20 yang telah kita baca tadi di depan. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan, ada baiknya kita cari tahu dulu mengenai apa sih arti hikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu adalah kebajikan atau kearifan. Nah, firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13-20 ini, kenapa sih hikmat menjadi penting bagi masa depan kita? Nah, kita akan sama-sama belajar lebih dalam mengenai firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi telah membaca firman Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita temukan dari firman Tuhan mengenai hikmat. Yang pertama, hikmat itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, hikmat itu hasil dari suatu didikan atau yang biasa kita ketahui sebagai kepandaian. Jadi ilustrasinya begini adik-adik. Coba adik-adik perhatikan di dalam kehidupan adik-adik di keluarga di rumah. Siapa di sini yang tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika dimarahi oleh orang tua? Tentunya kadang-kadang kita kesel, kita sebel, kita tidak bisa terima, bahkan tidak sedikit dari adik-adik yang membalas omelan orang tua dengan omongan yang mungkin tidak enak didengar oleh orang tua. Tapi adik-adik pernah nggak memikirkan bahwa kenapa sih orang tua marah kepada kita? Terus untuk apa sih orang tua itu marah kepada kita? Nah, pernahkah adik-adik membayangkan bahwa orang tua kita itu marah kepada kita itu sebenarnya dia itu sayang sama kita. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan hal-hal mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana cara mengetahui dengan benar mengenai hikmat itu dengan pelajaran-pelajaran yang Tuhan inginkan? Nah, caranya adalah dengan adik-adik belajar, dan belajar terus. Rajin datang ke kebaktian PT, mendengarkan firman Tuhan, dan rajin berdoa. Lalu selanjutnya adik-adik, yang ketiga, apa kata Alkitab mengenai hikmat? Hikmat itu lebih berharga dari perak dan emas. Jadi didikan, sekolah, itu jauh lebih berharga dari harta duniawi. Contoh, misalkan adik-adik mempunyai suatu barang, contohnya nih, handphone. Ya. Handphone ini ada masa lifetime-nya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Dia akan rusak dan tidak bisa berguna. Coba kalau didikan atau pelajaran atau ilmu yang kita punya, akankah dia rusak? Dia akan terus berada di dalam tubuh kita seumur hidup.
Itulah mengenai hikmat yang ketiga. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa untungnya kalau kita mempunyai atau mendapatkan hikmat yang berasal daripada Tuhan itu? Yang pertama, kita akan menjadi pandai dan pintar. Ya, karena kita terus belajar, mencari sesuatu yang baru, ingin tahu sesuatu yang baru, sehingga kita menjadi banyak tahu dan menjadi pintar. Yang kedua, kita akan menjadi orang atau jadi anak yang bahagia. Karena apa? Karena banyak yang kita tahu. Jadi kalau kita berada di tempat-tempat yang baru, kita dengan senyum kita tahu bahwa wah, ini sesuatu hal yang saya sudah tahu. Terus yang ketiga, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Coba adik bayangkan kalau misalkan kita bisa banyak menolong orang lain dan banyak menolong teman-teman. Apa yang adik-adik rasakan? Wah, luar biasa adik-adik. Kita akan banyak teman, kita akan banyak dicari oleh orang, karena dia ingin minta kita untuk menjelaskan sesuatu dan menolong dia. Jadi adik-adik, kalau masa depan kita ingin cerah, raihlah hikmat yang berasal dari Tuhan itu dengan cara terus belajar dengan tekun dimanapun kita berada. Bahkan sampai tua kita harus terus belajar. Jadi apalagi nih adik-adik, di masa-masa sebagai pelajar, sebagai anak, teruslah gali ilmu sebanyak-banyaknya. Meskipun di zaman COVID ini ada beberapa teman-teman kita, adik-adik bahkan kita belajar di rumah. Tapi itu tidak boleh mengendorkan kita untuk mencari tahu hal-hal apa sih yang ingin kita tahu, bagaimana sekolah memberikan ilmu itu melalui online. Jangan jadikan COVID ini sebagai suatu batu sandungan atau alasan kita tidak mau belajar. Kalau kita mau hikmat daripada Tuhan, kita harus terus belajar. Kemudian, bagaimana biar hikmat itu menjadi berguna bagi masa depan kita supaya masa depan kita cerah? Jangan pernah meninggalkan Tuhan sebagai guru utama di dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, hanya kepada Tuhanlah kita bersandar. Karena dialah yang memberikan hikmat kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, bagaimana kita melakukan kehidupan ini, bagaimana hal-hal yang mana yang boleh kita lakukan, hal-hal mana yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir adalah, jadikan hikmat yang kita miliki itu untuk menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Jadi adik-adik, kalau kita sudah mendapat hikmat daripada Tuhan dan kita terus belajar, coba deh adik-adik rasakan bagaimana indahnya hidup bersama Tuhan itu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar mengenai hikmat Tuhan, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh berharap jika kami melakukan hikmat itu, kami terus menerus belajar Tuhan Yesus. Kami juga selalu berpegang pada Tuhan Yesus dan kami akan membagikan berkat itu, hikmat itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan hikmat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hikmat ini akan kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga masa depan kami yakini masa depan kami boleh cerah dimanapun kami berada, karena kami boleh mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.